seorang blogger misteri gitu ya. Dia post pengalaman main cerita ini di Tumblr-nya. Blognya masih ada sampai sekarang di Tumblr. Nama blognya adalah Black Cat Loki. Kalau teman-teman ada yang mau coba lihat main ke blognya, silakan. Nah, menurut pengakuan ini adalah cerita nyata, dan yang anehnya teman-teman, setelah main Hitori Kakurenbo ini, si penulis yang awalnya aktif buat nulis di blognya hanya dalam 2 bulan berhenti menulis sampai sekarang. Blognya sudah tidak pernah diupdate lagi dan tidak ada yang tahu bagaimana nasib karakter utamanya. Nah, karakter utamanya namanya adalah Sarah, teman-teman. Ini saya dapat juga dari sumber blognya dia. Yang sebelah kiri ini adalah Sarah. Nah, Sarah itu adalah apa namanya ya, pertukaran pelajar. Ya, dia mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepang dan tinggal bersama keluarga angkat di Jepang. Nah, ini adalah temannya atau saudara angkatnya di Jepang, namanya Akane. Nah, mereka stay di rumahnya Akane ini. Jadi diceritakan kalau Akane ini cukup berkecukupan lah keluarganya. Nah, satu hari Akane ini nggak tahu ada angin apa, dia ngajak Sarah buat main sebuah permainan yang lagi ngetren di kalangan anak-anak remaja cewek di sekolahnya. Mereka umurnya mungkin sekitar umur SMA saat itu. Cara mainnya itu katanya harus dimainkan jam 3 subuh dan menggunakan boneka. Nah, akhirnya Akane ya, yang cewek ini tadi, si yang orang Jepangnya itu beli boneka di Hyakuen Store, toko serba ada lah di Jepang ya. Kemudian isi bonekanya ini diganti, yang awalnya kapas diganti dan diberikan darah oleh mereka berdua. Jam 3 subuh mereka bangun, dan sekedar informasinya teman-teman, apa sih permainan ini? Ini sebetulnya lebih mirip seperti petak umpet dengan setan, teman-teman. Dan setannya dipanggil ke dalam tubuh boneka itu. Yang lebih ngeri, teman-teman, petak umpetnya ini akan melibatkan senjata tajam untuk menemukan. Jadi kalau di sini petak umpet nemu, kita hanya akan tepok punggungnya atau tangannya mungkin ya. Nah, dengan petak umpet dengan setan ini, kita harus menusuk peserta main lainnya. Nah, Akane dan Sarah itu mendapatkan giliran pertama untuk bermain. Nah, ceritanya jam 3 subuh, rumah mereka kosong. Orang tuanya Akane itu sedang pergi ke saudaranya. Jadi saudaranya mereka itu ada yang lahiran ya, ponakannya sepupunya Akane lah, baru lahir, masih bayi. Gitu, teman-teman. Dikasih nama, si bayi yang baru lahir itu dikasih nama Erina, dan gak tahu kenapa si Sarah dan Akane ini kepikiran juga buat kasih nama bonekanya dengan nama Erina. Akhirnya mereka datanglah ke ruang tamu, teman-teman ya. Kemudian mereka siapkan sebuah boneka, diikat, kemudian ditaruh di suatu wadah. Mereka nari-nari, nyanyi sambil nyanyi-nyanyi. Inti nyanyiannya adalah Sarah dan Akane yang pertama, Sarah dan Akane yang pertama gitu. Nah, terus mereka terus nyanyi seperti itu, dan tidak ada suara apapun karena memang jam 3 subuh, teman-teman. Hanya ada suara TV yang sengaja mereka nyalakan di saluran statis. Akhirnya sampai mereka selesai bernyanyi, si TV itu yang hanya ada suara statis kemudian berubah suaranya, ada gemersak gitu. Uh, Kemudian mereka balik lagi ke tempat mereka menyimpan boneka Erina ini, dan ditusuklah boneka Erina ini. Gitu, teman-teman. Kemudian si Akane dan Sarah, tokoh utama kita, dia kembali ke ruang tengah, kemudian nyanyi Erina yang kedua, Erina yang kedua gitu. Nah, terus kemudian si TV-nya ini kembali gemersak dan pindah-pindah sendiri salurannya. Salurannya itu lompat-lompat dan membentuk, mereka mengeluarkan suara gitu ya. Aku akan menemukan kalian. Ya, udah 4 kali tuh ganti saluran. Kemudian hening, gak ada suara apa-apa.
Sampai kemudian ada suara tok, 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 terdengar suara kaki. Dan TV-nya kembali berpindah-pindah. Yang terdengar dari TV adalah, di mana kalian? Apa kalian di sini? Aku menemukan kalian. Dan teman-teman tahu, setelah kalimat dari TV itu selesai, aku menemukan kalian. Akane dan Sarah yang sedang sembunyi di sebuah lemari, matanya tiba-tiba tertusuk oleh pisau, teman-teman. Sarah dan Akane panik. Akhirnya berusaha mengakhiri permainan. Mereka mencari Sarah kemudian mencari boneka Erina, ditusuknya lagi lah dan disemburnya dengan air garam yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Kemudian setelah disembur dengan air garam, boneka tersebut dibakar, teman-teman. Ya. Dan Sarah membawa Erina ke klinik. Sarah membawa temannya ya Akane ke klinik. Di sana Akane, temannya si orang Jepang ini, divonis akan mengalami kebutaan di sebelah mata. Dan Akane cuma cerita sama orang tuanya, dia kurang hati-hati dalam berjalan sehingga terluka oleh pisau. Tapi ternyata teman-teman, itu semua merubah banyak hal. Akane setelah kejadian itu jadi makin pendiam dan rumah mereka jadi berbeda. Sarah dan Erina dan Akane mendengar suara TV tiba-tiba menyala di tengah malam. Kemudian ada suara besi dibingungkan, klek klek setiap malam. Nah, satu hari teman-teman, di pintu kamar Sarah, ketika dia bangun, dia menemukan tulisan kanji shi atau artinya dalam bahasa Inggris adalah death atau kematian, teman-teman. Sarah yang panik kemudian mengajak temannya, mengajak saudara angkatnya ini untuk pergi ke kuil, meminta bantuan pendeta atas masalah yang mereka alami. Karena Sarah yakin boneka terkutuk tadi itu belum betul-betul pergi. Ini adalah teror dari arwah yang dipanggil oleh mereka ke boneka itu. Nah, Akane, si saudara tirinya ini, orang Jepang, tidak mau diajak ke kuil. Waktu diajak oleh Sarah, reaksinya hanya bilang, jadi sudah dimulai ya, sambil tersenyum sinis. Nah, Sarah pun menyadari ada yang aneh, teman-teman. Di lengan kirinya ada bekas irisan di pergelangan tangannya. Waktu Sarah meminta tangan Akane untuk diperiksa lukanya, Akane hanya marah dan dia berbicara dengan suara yang agak berbeda. Mereka berkata, tinggalkan kami di sini sendiri. Sarah yang merasa ini sudah ada gelagat tidak beres, memutuskan untuk pergi ke kuil sendirian. Tapi entah kenapa, langkahnya sangat berat, teman-teman. Sangat berat. Sampai-sampai ketika dia menaiki anak tangga ke kuil satu persatu, dan sampai ke anak tangga terakhir, dia kehilangan kesadaran. Dia pingsan, teman-teman. Nah, ketika dia bangun, hari sudah gelap. Nah, dikatakan oleh pendeta yang menemukannya pingsan di depan, dia sudah pingsan selama 8 jam. Dan selama 8 jam itu pingsan juga, Sarah sudah diberikan upacara untuk mempurifikasi energi-energi negatif yang terbawa olehnya. Katanya itu adalah semacam kutukan, kata pendeta itu, teman-teman. Nah, kemudian pendeta itu yang kasihan memberikan jimat dan menyuruhnya untuk pulang, gitu. Dia juga bercerita kalau permainan yang dimainkan oleh Sarah dan saudara angkatnya ini adalah permainan berbahaya. Itu permainan kutukan yang lebih mirip dengan voodoo sepertinya.
Nah, arwah atau setan yang dipanggil mereka itu sebetulnya merasuki ke dalam boneka yang mereka persiapkan, dan boneka ini tidak akan berhenti sampai merasuki salah satu pemain permainan ini. Si pendeta ini juga menceritakan kalau dia baru saja membantu seorang yang lain, korban permainan ini yang sudah dikutuk. Nah, Sarah curiga kalau arwah yang dipanggil mereka berdua pada malam itu sudah berhasil merasuki Akane. Akhirnya Sarah pulang ke rumah keluarganya dan tidak ada yang aneh. Hmm. Di sana dia hanya menemukan pesan, ayah dan ibu sedang menengok Erina yang sedang sakit. Erina yang di sini adalah sepupunya, sepupu keluarga angkatnya ini, yang bayi yang baru lahir itu. Nah, Sarah tidak menemukan Akane dimanapun kecuali di kamarnya. Nah, Sarah yang penasaran mengintip dari jendela kamarnya Akane, dan dia kemudian melihat celah yang sedikit terbuka dari jendela kamar itu, ternyata sudah ada Akane mengintip persis di celah jendela itu dengan sangat creepy sekali, teman-teman. Akhirnya Sarah yang takut kembali ke kamarnya, dia mengunci pintu, menabur garam di mana-mana dan membakar dupa. Dia ingin sekali meninggalkan program pertukaran pelajar yang sedang dijalaninya, namun dia merasa bertanggung jawab terhadap keluarga angkatnya ini. Nah, beberapa waktu kemudian, Sarah baru mulai menulis lagi entry baru di blognya setelah absen beberapa lama. Nah, yang ini ceritanya Sarah sudah mengajukan untuk pindah ke keluarga kenalannya yang lain. Jadi Sarah ini punya keluarga lain kenalannya di daerah Chiba, Tokyo. Uh, pagi harinya, Sarah kemudian uh, bangun, dia keluar kamar, dia mengecek pintunya bersih, bersih dari tulisan si yang sudah menerornya beberapa waktu yang lalu. Namun, ada yang aneh. Seluruh pintu lain di rumah itu dipenuhi dengan tulisan Ki atau death. Sarah yang tidak ambil pusing kemudian berjalan untuk mengambil sarapan. Nah, dia berpikir kalau ayah dan ibu angkat ini sedang pergi menengok sepupu mereka, sepupu bayi mereka yang sedang sakit kemarin. Namun ada yang aneh, teman-teman. Dia lihat lemari tempat Sarah dan Akane sembunyi waktu main petak umpet kemarin terdapat jejak darah. Sarah yang kebingungan, dia kemudian membuka lemari itu dan kemudian menemukan kalau ayah dan ibu mereka ada di dalam sana. Mereka masih bernafas. Namun, matanya hilang. Rongga matanya dicongkel keluar hingga tidak tersisa sedikit pun, hanya tersisa genangan darah. Si ibu hanya berisik, Akane, jangan, bisik si ibunya. Sarah kemudian menenangkan mereka kalau itu bukan Akane, tapi itu Sarah yang akan menolong mereka. Nah, Sarah kemudian mencoba mengeluarkan mereka dari lemari, namun dia melihat di ujung pintu lain, pintu ruangan itu, ada Akane. Dia sedang membawa pisau berlumuran darah. Matanya robek keluar. Dan pisau itu adalah pisau yang dipakai untuk menusuk boneka kemarin lalu itu. Sarah yang panik kemudian pergi meninggalkan rumah. Dia meminta pertolongan pada pendeta, dan pendeta kemudian menenangkan Sarah kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia akan datang ke sana untuk uh, proses eksorsisme. Ya. Dan kemudian Sarah menelpon bibi, saudara angkatnya ini, yang sebelumnya punya bayi itu kemarin, mengabarkan soal keadaan keluarga mereka dan memperingatkannya soal bayi Erina. Dan teman-teman tahu, rupanya bayi Erina itu meninggal di malam sebelumnya. Tiba-tiba bayi Erina berhenti bernafas dan meninggal begitu saja. Sarah yang panik ketakutan, dia kemudian mengungsi ke Chiba, pindah ke keluarga kenalan yang lain. Dan malam-malam, pendeta yang diminta tolong olehnya menelpon. Pendeta memberikan update lagi kalau seluruh keluarga angkatnya itu sekarang sudah berada di rumah sakit.
dan uh, dia minta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan Akane karena jiwanya telah diikat oleh Erina. Walaupun Akane sudah tidak lagi dirasuki, jiwanya dan keturunan yang akan dikutuk hingga 4 generasi. Nah, satu hal yang aneh teman-teman, ada semacam DM masuk ke dalam inboxnya Sarah dari Erina. Erina wants to play. Saya akan berikan terjemahannya ya. Oh, sorry, bukan yang ini. Saya nggak punya datanya. Tapi ada satu lagi. Si Erina ini bilang, aku baik-baik saja. Erina itu adalah setannya tadi ya, teman-teman. Aku baik-baik saja. Kemudian dia nulis, hahaha. Jangan khawatir. Semua orang di sini baik-baik saja. Hahaha. Betapa menyenangkan. Permainan yang menarik, bukan? Sekarang, siapa orang berikutnya? Hahaha. Aku akan menemukanmu. Kemudian inboxnya dipenuhi oleh tulisan hahaha sangat banyak dan diakhiri dengan aku menemukanmu. Beberapa hari berikutnya, Sarah menemukan bahwa dirinya telah kembali ke rumah keluarga angkatnya itu tanpa sadar. Dia hanya bisa ingat sampai momen di mana dia masuk ke stasiun. Dan setelah itu dia hilang ingatan. Yang menemukan dia adalah pendeta yang membantu mengusir setan Erina tadi. Pendeta menenangkannya lagi dan melakukan upacara pengusiran setan. Nah, dan akhirnya Sarah kembali ke rumah sakit, menengok keluarga angkatnya itu, dan di sana dia menemukan Akane di borgol di kasur rumah sakit, dan dua orang tua angkatnya sedang sudah diperban seluruh kepalanya. Gitu teman-teman. Ini adalah foto Sarah dan Erina. Tapi teman-teman, ceritanya belum selesai. Setelah seluruh kejadian itu, keluarga angkatnya meminta maaf sebesar-besarnya pada Sarah karena dia mengalami pengalaman yang tidak mengenakan selama di Jepang. Namun Sarah pikir itu tidak apa-apa karena bukan salah mereka juga. Satu hal yang tidak kalah mengerikan, ada satu inbox lagi yang masuk. Tebak dari siapa? Dari Erina. Ini kurang lebih bunyinya adalah, kau bisa lari, tapi tidak untuk waktu yang lama. Nah, teman-teman tahu, blognya Sarah tidak ada update hingga 2 minggu kemudian. Menurut Sarah, 2 minggu terakhir itu adalah kegilaan. Dia pulang pergi ke kuil, kantor polisi, kedutaan, rumah Akane untuk pembersihan setan, dan begitu seterusnya selama 2 minggu. Sekarang, menurut update-nya, setelah 2 minggu itu, Sarah sudah kembali ke Amerika. Dia merasa bebas, dia sudah mengakhiri program pertukaran pelajar ya. Kabar yang menyedihkan, saudara tirinya tadi Akane ditahan oleh kepolisian. Di persidangan, dia bersaksi melawan dirinya sendiri. Dan orang tuanya pun bersaksi melawan dirinya sendiri. Menurut keterangan Akane, Erina merasukinya dan membuatnya tidak berdaya, mengontrolnya, dan kemudian membuat Akane menyerang kedua orang tuanya dan mencongkel matanya sendiri, teman-teman. Teman-teman, itu adalah cerita pamungkas dari Hyaku Monogatari kita hari ini. Ya, 100 kisah yang mungkin belum 100, tapi itu adalah cerita yang bisa saya bagikan. Sebagian konon adalah cerita nyata dan sebagian lagi memang masih merupakan folktale. Tapi teman-teman, mudah-mudahan cerita saya cukup untuk membuat teman-teman merinding malam ini ya.